Jika Anda berusia di atas 60 tahun, setiap suapan yang Anda ambil, setiap sayuran yang Anda letakkan di piring, bahkan yang selalu Anda anggap sehat, dapat memberikan dampak besar pada jantung Anda. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa 9 jenis sayuran, beberapa di antaranya mungkin ada di dapur Anda saat ini, bisa diam-diam merusak jantung Anda alih-alih melindunginya? Sebagai dokter jantung dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani pasien lanjut usia, saya telah melihat kisah ini terlalu sering. Pasien datang ke klinik saya, bangga dengan pola makan mereka. Salad setiap hari, smoothie penuh sayuran hijau, rendah gula, tanpa gorengan. Namun mereka masih berjuang dengan tekanan darah tinggi, sesak napas, irama jantung tidak teratur, atau bahkan lebih buruk. Mengapa? Karena kenyataannya, tidak semua sayuran ramah jantung setelah usia 60. Terutama jika dimakan dengan cara yang salah, dalam jumlah yang tidak tepat, atau bersamaan dengan obat-obatan umum. Dalam video ini, saya akan memandu Anda melalui 9 sayuran yang mungkin diam-diam merusak jantung Anda dan apa yang sebaiknya Anda makan sebagai gantinya. Jadi, tetaplah bersama saya. Yang pertama mungkin sudah ada di kulkas Anda, dan yang terakhir bisa mengubah cara Anda memandang pola makan sehat selamanya. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang dibuat khusus untuk Anda. Jika Anda menikmati video ini, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 untuk memberitahu saya bagaimana saya bisa membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Bayam, ketika obat jantung menjadi tidak efektif. Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan mengonsumsi obat pengencer darah untuk jantung Anda, mungkin warfarin, mungkin aspirin, apa yang akan saya sampaikan bisa menjadi perbedaan antara perlindungan dan bahaya, antara tetap sehat dan menghadapi peristiwa yang mengancam jiwa. Bayam, sayuran hijau cerah yang selama puluhan tahun disebut sebagai makanan super, bukan musuh. Namun, setelah usia 60, tubuh Anda tidak lagi bereaksi terhadap makanan seperti dulu. Apa yang dulu melindungi kesehatan Anda kini bisa diam-diam melemahkannya, terutama jika dimakan dengan cara yang mengabaikan keseimbangan halus obat-obatan Anda. Bayam kaya akan vitamin K, yang berperan penting dalam pembekuan darah. Ini mungkin terdengar baik, terutama jika Anda pernah diberitahu kekurangan vitamin tertentu. Tapi, inilah masalahnya. Jika Anda mengonsumsi antikoagulan, terutama warfarin, coumadin, vitamin ini bisa membatalkan efek obat yang sedang bekerja untuk mencegah pembekuan darah berbahaya, gumpalan yang dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, atau bahkan kematian mendadak. Namun, ketika Anda mengonsumsi terlalu banyak vitamin K, terutama dalam jumlah yang tidak konsisten, itu mengganggu efektivitas warfarin. Darah menjadi terlalu kental, obat kehilangan kekuatannya, dan tragisnya, banyak lansia tidak menyadari interaksi ini terjadi di dalam tubuh mereka. Saya tidak akan pernah melupakan salah satu pasien saya, Ibu Siti Rahayu, 72 tahun, seorang pensiunan guru dari Yogyakarta. Ia datang ke klinik saya setelah mengalami apa yang kami sebut tia senyap, sebuah stroke ringan. Ia telah melakukan segalanya dengan benar, atau begitulah yang ia pikirkan. Ia berjalan kaki setiap hari, menghindari makanan gorengan, tidak minum alkohol, tapi ia juga membuat smoothie hijau setiap pagi dengan segelas penuh bayam mentah. Berpraktik ia melakukan sesuatu yang baik untuk jantungnya. Ketika saya memeriksa hasil tes darahnya, saya menemukan kadar INR-nya, tes yang mengukur berapa lama darah membeku, berada pada level yang sangat rendah. Itu berarti darahnya menjadi terlalu kental, meningkatkan risiko pembentukan gumpalan. Ia terkejut. Tidak ada yang memberitahunya bahwa terlalu banyak bayam bisa membatalkan efek obatnya. Bagian paling tragis, ia tidak memiliki gejala sebelum tia, tidak ada tanda peringatan, hanya smoothie setiap pagi yang diam-diam menghilangkan kemampuan obatnya untuk melindunginya. Ini bukan tentang menyalahkan bayam, melainkan tentang memahami bahwa konsistensi dan komunikasi adalah segalanya. Jika Anda makan bayam sesekali, tubuh Anda bisa menyesuaikan diri. Tapi, jika Anda tiba-tiba menambahkannya ke pola makan setiap hari atau menghentikannya sama sekali tanpa memberitahu dokter, Anda menempatkan diri pada risiko nyata. Jadi, inilah yang perlu Anda ketahui. Selalu beritahu dokter jika Anda mengubah pola makan, terutama dengan sayuran hijau. Konsumsi makanan seperti bayam secara moderat dan konsisten, bukan dalam jumlah besar yang tidak terduga. Jika Anda menyukai bayam, jangan panik.
Cukup masukkan ke dalam rencana makan Anda dengan bijaksana dan periksa INR Anda secara rutin. Karena bahkan makanan tersehat di dunia bisa menjadi berbahaya ketika tubuh dan obat tidak seimbang. Dan, sayangnya, sebagian besar lansia yang saya tangani tidak menyadari hal ini sampai terlambat. Sekarang, jika bayam, makanan yang dipuji karena manfaat kesehatan jantungnya, bisa begitu mudah mengganggu obat-obatan penyelamat jiwa, lalu bagaimana dengan sayuran yang tidak hanya mengganggu, tetapi secara aktif membebani jantung Anda dengan sesuatu yang lebih berbahaya? Bagaimana jika saya katakan bahwa yang berikutnya renyah, asam, dan ada di kulkas Anda saat ini, namun mengandung lebih banyak natrium daripada sekantong keripik? Tetaplah bersama saya. Apa yang akan datang mungkin mengejutkan Anda. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini membantu, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin nomor 2. Acar timun. Jebakan asin yang mengencangkan jantung Anda. Acar, renyah, asam, menyegarkan. Bagi banyak lansia di Indonesia, ini adalah makanan nostalgia yang ditemukan di samping sandwich atau disajikan saat makan siang keluarga. Mereka terasa tidak berbahaya, bahkan sehat. Lagi pula, itu terbuat dari timun, bukan sayuran. Tapi, apa yang kebanyakan lansia tidak sadari adalah bahwa beberapa potong acar di piring Anda mungkin diam-diam mendorong tekanan darah Anda lebih tinggi setiap hari dan menempatkan jantung Anda di bawah beban yang tidak lagi mampu ditanggungnya. Saya tidak akan pernah melupakan Ibu Sari, seorang janda berusia 78 tahun yang penuh kehangatan, yang datang menemui saya karena tekanan darah tinggi yang berkelanjutan. Ia telah melakukan semua yang direkomendasikan dokter sebelumnya. Tidak makan gorengan, berjalan kaki setiap hari, bahkan meditasi. Namun, tekanan darahnya tetap tinggi. Ini tidak masuk akal, Dok, katanya. Saya sudah berhenti makan keripik. Saya tidak makan daging asap lagi. Saya melakukan segalanya dengan benar. Hingga saya meninjau buku harian makanannya, saya melihat masalahnya. Porsi acar yang besar setiap hari saat makan siang. Inilah yang kebanyakan lansia tidak tahu. Acar timun bukan sekadar timun. Mereka adalah timun yang direndam dalam air garam asin. Metode pengawetan yang bisa mengandung lebih dari 1000 mg natrium dalam beberapa potong saja. Itu lebih dari 2/3 batas natrium harian yang direkomendasikan untuk lansia dalam satu porsi. Dan natrium, meskipun terdengar tidak berbahaya, adalah musuh langsung jantung Anda jika dikonsumsi berlebihan setelah usia 60. Ketika Anda makan makanan asin, tubuh Anda menahan air untuk menyeimbangkan natrium dalam aliran darah. Cairan ekstra itu meningkatkan volume darah Anda, yang berarti jantung Anda harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui pembuluh darah. Seiring waktu, ini menyebabkan pengerasan arteri, peningkatan tekanan di dalam jantung, dan dalam banyak kasus, gagal jantung kronis. Bagian yang menakutkan, kebanyakan orang tidak merasakan apa-apa sampai kerusakan sudah terjadi. Dalam kasus Ibu Sari, kebiasaan makan acar setiap hari, dikombinasikan dengan ginjalnya yang menua secara alami, berarti ia tidak bisa menghilangkan natrium seefisien seperti saat ia muda. Jantungnya bekerja lebih keras setiap hari, tanpa gejala, sampai suatu sore ia mengalami sesak dada tiba-tiba dan sesak napas saat berjalan ke kotak surat. Episode itu membuatnya harus dirawat di rumah sakit, di mana ia didiagnosis dengan gagal jantung kongestif tahap awal. Ini bukan hanya tentang acar, melainkan tentang kesadaran. Makanan tinggi natrium bersemayam di mana-mana, sayuran kaleng, sup kemasan, bumbu olahan, dan mereka tidak selalu terasa asin. Lebih jauh lagi, seiring bertambahnya usia, indera perasa kita berubah, dan kita sering tidak menyadari bahwa kita mengonsumsi lebih banyak natrium karena rasanya tidak lagi terdeteksi secara intens. Dan inilah ironi yang menyedihkan. Banyak lansia mengurangi gula, lemak, bahkan daging merah, tetapi lupa mengawasi natrium, pembunuh senyap. Anda tidak perlu menghilangkan rasa untuk melindungi jantung Anda. Gunakan bumbu seperti rosemary, thyme, atau kemangi. Gunakan jus lemon atau cuka untuk rasa asam. Ini membawa rasa tanpa meningkatkan tekanan darah Anda. Ibu Sari kini lebih baik. Ia mengganti acarnya dengan irisan timun segar dengan sedikit cuka apel dan rempah-rempah. Tidak mudah, tetapi tekanan darahnya stabil, dan ia bilang ia merasa lebih ringan dan lebih mengendalikan kesehatannya daripada sebelumnya. Jantung Anda setelah usia 60 kuat, tetapi tidak kebal.
Makanan yang Anda konsumsi dengan bebas di usia 30-an dan 40-an bisa menjadi berbahaya seiring perubahan tubuh Anda. Garam adalah salah satu risiko yang paling diremehkan untuk jantung yang menua. Tapi, bagaimana jika garam bukan satu-satunya bahaya tersembunyi? Bagaimana jika sesuatu yang jauh lebih pedas, sesuatu yang kita kaitkan dengan budaya, rasa, dan kenyamanan, diam-diam menyalakan sekering di dalam dada Anda? Mari saya tunjukkan apa itu selanjutnya. Cabai merah, bahan pedas yang merusak jantung Anda. Kami orang Indonesia menyukai rasa. Bagi banyak dari kami, terutama yang berusia di atas 60, sedikit rasa pedas dalam makanan membawa kembali kenangan indah akan barbecue di halaman belakang, sambal buatan nenek, atau resep cabai rumahan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Cabai merah, baik ditaburkan ke dalam semur atau ditumbuk di atas sepotong pizza, terasa nyaman, akrab, dan hidup. Tapi, untuk jantung yang menua, cabai kecil yang berapi-api itu mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Izinkan saya memperkenalkan Bapak Budi, 72 tahun, seorang pensiunan petugas pemadam kebakaran dari Surabaya, yang datang ke klinik saya dengan palpitasi dada dan pusing sesekali. Ia selalu kuat, tabah, tipe pria yang tidak pernah mengambil hari sakit. Ketika saya bertanya tentang pola makannya, ia tertawa dan berkata, "Dok, saya suka pedas. Sambal di segalanya, cabai rawit di telur saya, jalapeno di burger saya, begitulah cara saya makan." Tapi, apa yang Bapak Budi tidak sadari, dan yang banyak lansia tidak tahu, adalah bahwa rasa pedas yang ia sukai itu terlalu merangsang sistem kardiovaskularnya setiap hari. Inilah ilmu di baliknya. Cabai merah mengandung capsaicin, senyawa yang memberikan rasa pedas. Meskipun capsaicin memiliki beberapa manfaat, seperti meredakan nyeri ringan atau mengontrol nafsu makan, ia juga mengaktifkan sistem saraf simpatik Anda, yang bertanggung jawab atas respons, lawan atau lari. Itu berarti lonjakan adrenalin, peningkatan detak jantung, pembuluh darah yang menyempit, dan kenaikan tekanan darah. Untuk orang sehat berusia 30 tahun, reaksi ini mungkin tidak terdeteksi. Tapi, setelah usia 60, ini menjadi ancaman nyata. Arteri menjadi kaku seiring usia, jantung menjadi kurang fleksibel, dan lonjakan tiba-tiba dalam tekanan atau irama dapat mendorong sistem kardiovaskular yang melemah ke wilayah berbahaya. Jantung Bapak Budi berada di bawah tekanan harian, bukan dari kurang olahraga, bukan dari kolesterol, tetapi dari pola makan yang membuatnya waspada setiap kali makan. Kami menjalankan pemantauan jantung selama 48 jam, dan ternyata, setelah setiap makanan pedas, irama jantungnya berubah menjadi pola yang tidak normal. Belum cukup untuk menghentikan jantungnya, tetapi cukup untuk melemahkannya seiring waktu. Capsaicin juga berkontribusi pada peradangan tingkat rendah kronis di pembuluh darah, terutama dengan konsumsi rutin. Peradangan merusak lapisan arteri, membuka jalan bagi penumpukan plak, sirkulasi buruk, dan akhirnya penyakit jantung. Ini seperti amplas yang menggosok pembuluh darah Anda, makanan demi makanan. Dan inilah bagian yang paling mengejutkannya. Kerusakan itu tidak menyakitkan, setidaknya belum. Itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Anda tidak merasakan arteri yang tersumbat. Anda tidak merasakan peradangan. Anda merasa baik-baik saja, sampai Anda tidak lagi. Jadi, kami membuat perubahan. Bapak Budi tidak harus melepaskan rasa, hanya apinya. Ia beralih ke rempah-rempah ramah jantung seperti bawang putih dalam bentuk matang, rosemary, kunyit, dan zest lemon segar. Ia mulai menikmati makanan yang menghangatkan jiwa, bukan membakar jantung. Dalam 6 minggu, palpitasi jantungnya berhenti, tekanan darahnya stabil. Ia berkata kepada saya, "Dok, saya tidak pernah berpikir makanan bisa membuat saya merasa jauh lebih tenang." Bagi Anda yang mendengarkan, saya ingin jelas, Anda tidak harus menderita dengan makanan hambar. Tapi, cara kita membumbui piring kita di usia 70 tidak boleh sama seperti di usia 30. Semakin tua kita, semakin hati-hati kita perlu mendengarkan tubuh kita, jantung kita, dan bahkan makanan kita. Dan jika sejumput rempah dapat diam-diam memicu jantung Anda ke mode stres, bagaimana dengan makanan yang disebut-sebut sebagai penyembuh, yang jika dimakan mentah dapat mengencerkan darah Anda terlalu jauh, mengubah obat alami menjadi bahaya tersembunyi? Mari kita lihat itu selanjutnya. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga,
Silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan poin nomor 4. Bawang putih mentah. Ketika obat alam berbalik melawan jantung Anda. Bawang putih telah lama memiliki tempat istimewa di hati dan dapur banyak orang Indonesia. Ini dipuji dalam pengobatan tradisional dan ilmu modern karena kemampuannya menurunkan kolesterol, mengurangi tekanan darah, dan mengencerkan darah, menjadikannya keajaiban alami bagi banyak orang. Selama puluhan tahun, saya mendengar pasien berkata, "Dok, saya tidak perlu pil, saya makan bawang putih setiap hari, itu obat alam." Tapi, apa yang sering mereka tidak sadari adalah bahwa bahkan alam memiliki batas, dan ketika dikombinasikan dengan obat yang salah atau dikonsumsi dalam bentuk yang salah, bawang putih bisa menjadi lebih berbahaya daripada menyembuhkan, terutama untuk jantung yang menua. Izinkan saya memperkenalkan Ibu Ani, seorang janda berusia 76 tahun dari Bandung yang sangat menyukai pengobatan rumah. Ia datang ke kantor saya satu musim dingin setelah mengalami 2 episode pusing dan pingsan saat membersihkan dapurnya. Tekanan darahnya sangat rendah. Ketika kami meninjau obat-obatannya, lisinopril untuk hipertensi dan dosis rendah aspirin untuk perlindungan jantung, semuanya terlihat tepat. Tapi, ada sesuatu yang tidak beres. Tes darahnya menunjukkan INR yang sedikit meningkat, menunjukkan darahnya lebih encer dari yang seharusnya. Saat itulah ia menyebutkan, "Saya makan 2 siung bawang putih mentah setiap pagi, sudah bertahun-tahun, ibu saya bersumpah demi itu." Inilah yang penting untuk dipahami, bawang putih mentah mengandung alicin, senyawa kuat yang, antara lain, bertindak sebagai pengencer darah alami. Untuk seseorang yang tidak menggunakan obat, ini mungkin menawarkan beberapa manfaat kardiovaskular. Tapi, ketika Anda berusia di atas 60 dan sudah mengonsumsi antiplatelet seperti aspirin atau antikoagulan seperti warfarin atau apisaban, efek pengenceran alami itu bisa menjadi berbahaya secara berlebihan. Akibatnya, peningkatan risiko perdarahan internal, mimisan, tinja hitam atau lengket, kelelahan, atau dalam kasus terburuk, stroke hemoragik, perdarahan di otak. Pingsan Ibu Ani bukan karena kelelahan berlebihan. Itu adalah tubuhnya mengirim peringatan. Tekanan darahnya turun karena darahnya terlalu encer, dan jantungnya tidak bisa menjaga sirkulasi dengan efektif. Ia tidak merasa sakit, ia tidak merasa nyeri, namun ia berada di ambang krisis. Disinilah usia mengubah segalanya. Tubuh yang lebih muda mungkin bisa menahan efek bawang putih mentah, tetapi seiring bertambahnya usia, hati kita memetabolisme senyawa lebih lambat, ginjal kita membersihkan limbah kurang efisien, dan sistem pembuluh darah kita menjadi lebih rapuh. Apa yang dulu memberi kekuatan pada tubuh Anda di usia 40-an kini bisa mengganggu keseimbangan. Itu bukan kegagalan, itu biologi, dan mengenali itu bukan kelemahan, itu kebijaksanaan. Bawang putih bukan musuh. Ini soal konteks dan komunikasi. Jika Anda menikmati bawang putih, cara teraman untuk jantung Anda adalah menggunakannya dalam bentuk matang dan dalam jumlah sedang. Memasak mengurangi potensi alicin sambil tetap mempertahankan banyak manfaat antioksidannya. Tapi, yang paling penting, selalu beritahu dokter Anda jika Anda menggunakan bawang putih secara rutin, terutama dalam bentuk mentah. Ini bukan tentang menghentikan tradisi, melainkan tentang menyesuaikannya dengan tahap kehidupan Anda. Ibu Ani bisa terus menggunakan bawang putih, tetapi kami menyesuaikan caranya. Ia kini memanggangnya bersama sayuran dan memasukkannya ke dalam sup, menghindari bentuk mentah sama sekali. Tekanan darahnya stabil, episode pingsannya berhenti, dan ia berkata kepada saya tidak harus melepaskan apa yang saya sukai, saya hanya harus menghormatinya. Begitu banyak lansia mempercayai bawang putih, dan memang seharusnya demikian. Tetapi kuncinya adalah mengetahui bagaimana itu cocok dengan gambaran kesehatan Anda yang lebih besar, terutama ketika obat-obatan terlibat. Makanan tidak bekerja secara terisolasi, itu bekerja bersama tubuh Anda atau melawannya. Dan jika sesuatu yang sederhana dan dipercaya seperti bawang putih bisa menjadi berbahaya dalam diam, bagaimana dengan sayuran yang dipuji karena kesegarannya dan vitalitasnya, namun sebenarnya bisa menyembunyikan bakteri berbahaya yang jantung dan sistem kekebalan tubuh Anda yang menua mungkin tidak lagi mampu melawannya? Mari kita bicara tentang itu selanjutnya. Tauge mentah. Renyah yang tak bersalah yang bisa menghancurkan jantung lansia. Mereka terlihat segar, hidup, penuh kehidupan. Tauge mentah seperti alfalfa, kacang hijau, lobak, atau semanggi sering dianggap sebagai simbol makan bersih.
Anda menemukannya ditaburkan di atas salad di kafe-kafe trendy, diselipkan ke dalam gulungan sayuran, atau dipamerkan di bagian produk dengan label seperti superfood atau ramah usus. Bagi banyak lansia yang sadar kesehatan, menambahkan segenggam tauge mentah ke sandwich atau salad rasa seperti pilihan cerdas yang sehat untuk jantung. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa hiasan yang tampak polos ini mungkin membawa bakteri yang sistem kekebalan tubuh Anda yang menua tidak lagi mampu melawannya? Bahwa itu bisa diam-diam memperkenalkan infeksi ke tubuh Anda yang bisa menyerang jantung Anda dari dalam? Izinkan saya menceritakan tentang Pak Joko, 68 tahun, seorang pensiunan petugas pemadam kebakaran dari Semarang yang tetap bugar dan sangat berkomitmen untuk makan sehat setelah operasi bypass jantungnya 5 tahun lalu. Ketika saya pertama kali bertemu Pak Joko, ia melakukan semua hal yang benar. Tidak makan daging merah, tidak mengonsumsi gula, banyak minum air, dan salad setiap hari. Tapi, suatu sore ia dilarikan ke UGD dengan demam tinggi, kebingungan, dan jantung yang berdegup kencang. Bukan stroke, bukan serangan jantung, itu sesuatu yang lain sama sekali. Endokarditis infektif, infeksi berbahaya pada lapisan dalam jantung. Penyebabnya? Tauge alfalfa mentah yang terkontaminasi yang ia makan beberapa hari sebelumnya. Tauge tumbuh di lingkungan hangat dan lembab, tempat berkembang biak yang sempurna untuk E. coli, Salmonella, dan Listeria. Sementara sistem kekebalan tubuh yang lebih mudah mungkin bisa melawan bakteri ini dengan hanya gangguan perut ringan, lansia tidak. Seberuntung itu, setelah usia 60, pertahanan kekebalan tubuh Anda melemah secara alami. Tubuh Anda menjadi lebih lambat untuk bereaksi, lebih lambat untuk sembuh, dan kurang mampu menetralkan mikroba berbahaya. Apa yang dimulai sebagai ketidaknyamanan pencernaan ringan bisa dengan cepat berubah menjadi sepsis, dehidrasi, atau infeksi jantung, terutama pada individu yang memiliki kerusakan katup jantung, alat pacu jantung, atau riwayat penyakit kardiovaskular. Pak Joko tidak tahu bahwa sesuatu yang begitu kecil dan tampaknya sehat bisa menimbulkan risiko besar. Infeksinya membutuhkan antibiotik 4 selama sebulan dan beberapa hari di unit perawatan jantung. Ia kemudian berkata kepada saya pikir saya melakukan segalanya dengan benar, Dok. Saya bahkan tidak tahu tauge bisa membuat Anda sakit seperti itu. Tragedinya adalah kisah Pak Joko tidak langka. Setiap tahun, wabah yang terkait dengan tauge yang terkontaminasi muncul di seluruh negeri. Namun makanan ini terus dijual mentah tanpa label peringatan, meninggalkan yang paling rentan, lansia kita, berisiko. Inilah yang perlu diketahui setiap lansia. Mentah tidak selalu berarti sehat, segar tidak selalu berarti aman. Jika Anda menikmati rasa atau tekstur tauge, Anda tidak harus melepaskannya sepenuhnya, tetapi mereka harus dimasak, dikukus ringan, ditumis, atau ditambahkan di akhir tumisan panas. Langkah sederhana itu bisa membunuh bakteri berbahaya sambil mempertahankan kerenyahan dan nutrisi. Anda masih bisa menikmati manfaatnya tanpa mempertaruhkan jantung, kesehatan, atau hidup Anda. Generasi kita tumbuh dengan keyakinan bahwa makanan dari bumi tidak bisa menyakiti kita, tetapi zaman telah berubah, begitu pula tubuh kita. Jantung Anda hari ini membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Ia membutuhkan perlindungan. Dan perlindungan dimulai dengan mengetahui di mana bahaya tersembunyi, bahkan dalam semangkuk salad. Karena jika sesuatu yang sekecil tauge mentah bisa membuka pintu bagi infeksi yang mengancam jiwa, bagaimana dengan sayuran yang tidak berbahaya sendiri, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan dengan obat jantung umum yang ada di lemari Anda saat ini? Mari kita ungkap itu selanjutnya. Ketika sayuran sehat berubah berbahaya, bahaya tersembunyi dari interaksi makanan dan obat. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika sesuatu segar, hijau, dan berasal dari bumi, itu pasti baik untuk kita. Dan sebagian besar, itu benar. Tapi, seiring bertambahnya usia, terutama setelah 60, tubuh kita menjadi lebih sensitif, tidak hanya terhadap apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana itu berinteraksi dengan obat-obatan yang kita andalkan untuk tetap hidup. Apa yang banyak lansia tidak sadari adalah bahwa bahkan sayuran tersehat pun bisa menjadi berbahaya ketika dipasangkan dengan obat jantung umum. Izinkan saya menceritakan tentang Ibu Rina, seorang pensiunan guru berusia 73 tahun dari Bali, yang telah hidup dengan fibrilasi atrium dan gagal jantung ringan selama beberapa tahun dan cukup baik. Ia tetap aktif, mengonsumsi obatnya dengan setia, beta blocker, ACE inhibitor, dan pengencer darah dosis rendah, dan mengikuti pola makan penuh dengan buah dan sayuran. Tapi,
Suatu sore ia datang ke klinik saya merasa lemah, pusing, dan bingung. Denyut jantungnya tidak teratur, dan tekanan darahnya turun secara signifikan. Kami melakukan tes laboratorium dan meninjau kebiasaan terbarunya. Saat itulah kami menemukan hubungannya. Ibu Rina baru-baru ini mulai minum jus jeruk bali dalam jumlah besar dan makan brokoli serta kubis Brussels hampir setiap hari, berpikir ia sedang meningkatkan nutrisinya. Tapi, inilah masalahnya. Baik sayuran tersebut maupun terutama jeruk bali dapat mengganggu cara obat diserap dan dipecah oleh hati, terutama yang diproses melalui kelompok enzim yang disebut CP450. Apa artinya dalam istilah sehari-hari? Bayangkan obat Anda dirancang untuk dilepaskan dan dikeluarkan dari tubuh Anda secara terkontrol dan terjadwal. Ketika sayuran atau buah tertentu seperti jeruk bali, brokoli, atau bahkan teh hijau diperkenalkan, mereka bisa memblokir atau mengaktifkan siklus alami itu secara berlebihan. Dalam kasus Ibu Rina, obat-obatannya menumpuk di aliran darahnya alih-alih diproses secara normal. Akibatnya, efek terlalu besar dari obat jantungnya, detak jantung yang turun terlalu rendah, tekanan darah yang anjlok berbahaya, dan gejala yang menyerupai episode hampir pingsan. Ini bukan kasus terisolasi. Banyak sayuran, terutama yang tinggi vitamin K, kalium, atau senyawa tanaman alami, dapat secara tidak sengaja mengubah cara kerja obat Anda. Kolplai, kubis Brussels, brokoli, bayam, meskipun bergizi, bisa mengurangi efektivitas pengencer darah. Sebaliknya, sayuran tinggi kalium seperti tomat, kentang, dan labu dapat meningkatkan kadar kalium ke tingkat yang tidak aman jika Anda menggunakan ACE inhibitor atau diuretik penghemat kalium. Dan ini bukan hanya tentang nutrisi, tetapi juga frekuensi dan volumenya. Porsi kecil sesekali biasanya baik-baik saja, tetapi jumlah besar secara konsisten tanpa memberitahu dokter, disitulah masalah dimulai. Ibu Rina tidak melakukan kesalahan. Ia makan dengan cara yang ia pikir benar. Tapi, tidak ada yang memberitahunya bahwa makanan sehat untuk satu orang bisa menjadi ketidaksesuaian berbahaya untuk orang lain, terutama ketika obat-obatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setelah menyesuaikan pola makannya, mengatur porsi, dan bekerja sama dengan apoteker dan kardiologis, ia merasa lebih baik dalam beberapa hari. Tapi, pelajaran itu tetap ada padanya dan pada saya. Jika Anda berusia di atas 60, obat dan makanan Anda harus berbicara dalam bahasa yang sama. Satu tidak boleh membatalkan yang lain. Selalu tanyakan kepada dokter atau apoteker Anda tentang interaksi makanan dan obat, tidak hanya untuk produk kemasan tetapi juga untuk sayuran dan minuman yang Anda konsumsi setiap hari. Karena bahkan makanan paling sehat, jika disalahpahami, bisa diam-diam mengganggu proses penyembuhan. Dan jika makanan bisa mengganggu obat Anda sedalam ini, bagaimana dengan sayuran yang tidak mengganggu obat tetapi justru membebani pencernaan Anda, membuat jantung Anda bekerja lebih keras hanya untuk mengatasinya? Mari kita lihat lebih dekat itu selanjutnya. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan poin nomor 7. Kol mentah. Sayuran sehat yang diam-diam menekan jantung dan paru-paru Anda. Kol mentah muncul dalam banyak pola makan lansia, dan di permukaan, ini masuk akal. Kol ringan, renyah, rendah kalori, dan mudah ditambahkan ke salad atau kolplai. Ini membawa citra makan bersih, sering menggantikan lauk yang lebih berat dan muncul di menu-menu sadar kesehatan di seluruh Indonesia. Tapi, untuk tubuh yang menua, terutama mereka yang mengelola kondisi jantung atau masalah paru-paru, kol mentah mungkin bukan teman yang Anda pikirkan. Bahkan, itu mungkin diam-diam meningkatkan tekanan di dalam tubuh Anda, secara harfiah menekan jantung Anda dari dalam. Saya bertemu Bapak Agus, seorang pensiunan sopir truk berusia 75 tahun dari Surabaya, selama salah satu pemeriksaan jantung rutin saya. Ia baru saja kehilangan berat badan, makan lebih banyak sayuran, dan berusaha menghindari makanan cepat saji. Ia bangga karena membuat salad kol sendiri setiap hari, sering memakannya mentah dengan sedikit cuka dan minyak zaitun. Tapi, Bapak Agus juga mulai memperhatikan sesuatu yang baru. Kembung, sesak di dada setelah makan, dan sesak napas saat berbaring. Awalnya, ia pikir itu mungkin gangguan pencernaan atau hanya penuaan. Tetapi ketika saya memeriksanya, menjadi jelas bahwa gejalanya bukan hanya gastrointestinal, melainkan kardiopulmoner. Kembungnya tidak hanya tidak nyaman, itu secara fisik mendorong diafragma ke atas,
memberikan tekanan pada paru-parunya dan membuat jantungnya lebih sulit untuk mengembang sepenuhnya di antara detak. Kol mentah, seperti sayuran cruciferous lainnya, brokoli, kubis Brussels, kembang kol, mengandung serat kompleks dan karbohidrat yang dapat difermentasi yang dikenal sebagai FODMAP. Zat-zat ini difermentasi di usus, terutama pada sistem pencernaan yang bergerak lebih lambat seperti pada lansia. Hasilnya seringkali adalah gas, distensi perut, dan penumpukan tekanan, yang mungkin hanya mengganggu di masa muda tetapi bisa menjadi masalah serius setelah usia 60. Ketika perut Anda membesar karena gas atau kembung, itu secara fisik memenuhi rongga toraks, ruang tempat paru-paru dan jantung Anda bekerja. Ini dapat membatasi kemampuan Anda untuk bernapas dalam-dalam dan membebani jantung yang mungkin sudah harus mengimbangi masalah seperti kekakuan katup, kerusakan jantung sebelumnya, atau gagal jantung kongestif. Bagi orang seperti Bapak Agus, yang sudah memiliki disfungsi diastolik ringan, kondisi umum di mana jantung kesulitan rileks di antara detak, tekanan itu lebih dari sekadar ketidaknyamanan, itu menjadi penghalang bagi fungsi jantung yang tepat. Kami mengubah rutinitas Bapak Agus, bukan dengan menghilangkan kol sepenuhnya, tetapi dengan memasaknya ringan alih-alih memakannya mentah. Ia mulai menumis atau mengukus kolnya, yang membantu memecah serat yang lebih keras dan mengurangi fermentasi. Hasilnya hampir seketika, lebih sedikit kembung, pernapasan lebih mudah, dan tingkat kenyamanan baru setelah makan. Saya tidak tahu makanan bisa menekan jantung saya seperti itu, katanya kepada saya. Tapi sekarang saya merasa benar-benar bisa bernapas setelah makan siang. Ini adalah jenis pelajaran yang tidak datang dari iklan TV atau label makanan. Mereka datang dari mendengarkan tubuh Anda dan memahami bagaimana bahkan sayuran sehat perlu disesuaikan dengan usia. Pencernaan Anda melambat, diafragma Anda duduk lebih tinggi, jantung Anda mungkin sudah berada di bawah tekanan. Jadi, kita tidak berhenti makan dengan baik. Kita hanya makan dengan cara yang menghormati apa yang dibutuhkan tubuh sekarang, bukan apa yang ditoleransinya 30 tahun lalu. Dan jika salad renyah mentah bisa menekan jantung dan membatasi napas Anda, apa yang terjadi ketika Anda mengambil sayuran yang telah disimpan dalam kaleng, penuh dengan pengawet dan garam tersembunyi, yang disamarkan sebagai nyaman tetapi diam-diam membangun tekanan di arteri Anda? Kita perlu membicarakan itu selanjutnya. Sayuran kaleng, makanan sehat yang menyelinap masukkan garam ke jantung Anda. Ketika kita memikirkan sayuran kaleng, kita sering membayangkan kenyamanan dan niat baik, kacang hijau yang stabil di rak, jagung manis, atau kacang polong yang tersimpan di dapur untuk lauk cepat. Bagi lansia, terutama mereka yang hidup sendiri atau dengan pendapatan tetap, barang kaleng terasa seperti pilihan cerdas dan mudah diakses. Lagi pula, itu sayuran, bukan? Bukan makanan cepat saji, bukan daging olahan. Jadi apa yang bisa salah? Jauh lebih banyak dari yang disadari kebanyakan orang, terutama ketika Anda berusia di atas 60, mengelola tekanan darah, dan berusaha melindungi jantung Anda dari kerusakan jangka panjang. Izinkan saya menceritakan tentang Bapak Hasan, seorang duda berusia 83 tahun dari pedesaan Jawa Tengah. Ia hidup mandiri, memasak untuk dirinya sendiri, dan berusaha membuat pilihan sehat untuk jantung. Ia telah selamat dari stroke ringan 3 tahun sebelumnya dan bertekad untuk menghindari yang lain. Ketika saya bertanya tentang pola makannya, ia dengan bangga berkata, "Saya tidak makan makanan sampah. Saya membuka kaleng kacang hijau atau wortel setiap hari, mudah, cepat, dan lebih baik daripada tidak sama sekali." Tapi, tekanan darah Bapak Hasan bercerita lain. Meskipun menggunakan obat, tekanannya tetap tinggi. Kami mencoba menyesuaikan dosis, memodifikasi asupan cairannya, bahkan menambahkan antihipertensi kedua, tetapi tidak ada yang membantu. Saat itulah saya memintanya membawa label makanannya, dan ternyata, dalam cetakan jelas, 1 kaleng kacang hijau, sehat, mengandung lebih dari 500 mg natrium per porsi, dan Bapak Hasan memakan seluruh kaleng. Sayuran kaleng, meskipun awalnya sehat, sering dikemas dalam air garam atau air asin untuk mengawetkannya. Natrium tambahan itu mungkin tidak terasa sangat asin, tetapi ia menumpuk dengan cepat. Untuk lansia, batas natrium harian yang direkomendasikan adalah sekitar 1.500 mg. Justru 2 porsi sayuran kaleng bisa dengan mudah mendorong Anda jauh melampaui batas itu, dan itu tanpa menghitung garam dalam roti, saus, atau sup. Seiring bertambahnya usia, ginjal kita kehilangan efisiensi, pembuluh darah kita mengeras, dan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui arteri yang menyempit atau kurang elastis. Natrium bertindak seperti spons.
Ia menahan cairan di aliran darah Anda, meningkatkan volume, dan menaikkan tekanan darah, menambah tekanan luar biasa pada jantung yang menua. Bagian terburuk? Ini senyap. Tidak ada tanda peringatan sampai kerusakan sudah berlangsung. Pembengkakan di pergelangan kaki, sakit kepala, sesak napas, atau bahkan gagal jantung. Bagi Bapak Hasan, beralih ke versi rendah natrium atau tanpa tambahan garam membuat perubahan besar. Ia mulai membilas sayuran kaleng sebelum memakannya dan menambahkan rasa dengan rempah-rempah dan lemon alih-alih garam. Dalam 6 minggu, tekanan darahnya mulai stabil, dan kami bisa mengurangi obatnya sedikit. "Dok," katanya kepada saya tidak berpikir saya melakukan sesuatu yang salah. Saya pikir sayuran selalu baik. Itulah bagian yang menyedihkan. Saya melihat begitu banyak lansia yang berusaha sebaik mungkin, melakukan apa yang mereka pikir sehat, hanya untuk disesatkan oleh bahan tersembunyi. Ini bukan tentang rasa bersalah, melainkan tentang kesadaran. Selalu baca label, pilih sayuran beku atau segar jika memungkinkan, dan jika Anda bergantung pada barang kaleng, cari varietas tanpa tambahan garam dan bilas dengan air sebelum dimasak atau dimakan. Karena di musim kehidupan ini, pilihan kecil di piring Anda lebih penting dari sebelumnya. Dan terkadang, kerusakan datang bukan dari apa yang Anda rasakan, tetapi dari apa yang tidak Anda rasakan. Dan jika garam bisa bersembunyi dengan mudah dalam kaleng kacang hijau, bagaimana dengan sayuran yang terlihat sangat sehat tetapi karena usia atau penyimpanan kehilangan nutrisinya dan menjadi kalori kosong, atau lebih buruk lagi, menyebabkan gula darah dan tekanan darah Anda melonjak secara tak terduga? Mari kita jelajahi itu selanjutnya. Berlebihan dengan sayuran sehat untuk jantung. Ketika terlalu banyak hal baik menjadi ancaman senyap. Kita semua diberitahu untuk makan sayuran kita. Ini salah satu pelajaran pertama yang kita pelajari sebagai anak-anak, dan itu tetap bersama kita seumur hidup. Bayam, beet, kolplai, ubi jalar, ini adalah nama yang kita kaitkan dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Tapi, inilah sesuatu yang tidak pernah diberitahu kepada kebanyakan lansia. Bahkan sayuran tersehat pun bisa menjadi berbahaya jika dikonsumsi berlebihan, terutama setelah usia 60, ketika tubuh memproses nutrisi, obat-obatan, dan pencernaan secara berbeda dibandingkan saat Anda masih muda. Ambil contoh Bapak Dedi, seorang pensiunan guru piano berusia 79 tahun dari Jakarta, seorang pria yang baik dan lembut yang sangat percaya pada kesehatan alami. Setelah serangan jantung ringan, ia berdedikasi untuk mengubah hidupnya. Tidak ada lagi makanan olahan, berjalan kaki setiap hari, dan pola makan berbasis tanaman yang ketat. Ia mengisi piringnya dengan kolplai, beet, bayam, dan ubi jalar setiap hari dalam porsi besar. "Dokter," katanya dengan bangga, "saya belum menyentuh donat dalam 6 bulan. Saya hidup dari yang baik sekarang." Tapi, beberapa bulan kemudian, Bapak Dedi kembali ke kantor saya dengan gejala yang tidak terduga. Kelelahan, kelemahan otot sesekali, dan pusing. Tes darahnya menunjukkan kadar kalium yang tinggi, dan tekanan darahnya turun lebih rendah dari yang diharapkan. Ketika kami meninjau pola makannya, gambarannya menjadi jelas. Beet dan bayam tinggi oksalat, senyawa yang jika dimakan dalam jumlah besar dapat membebani fungsi ginjal dan, pada individu yang rentan, berkontribusi pada batu ginjal atau filtrasi yang berkurang. Bayam dan kolplai, terutama mentah, juga kaya akan vitamin K, yang jika tidak konsisten dengan penggunaan pengencer darah dapat meningkatkan risiko pembekuan atau perdarahan internal. Ubi jalar dan sayuran akar bertepung lainnya, meskipun penuh dengan serat dan nutrisi, juga tinggi kalium, mineral yang penting tetapi berbahaya dalam jumlah berlebihan ketika dipasangkan dengan obat jantung umum seperti ACE inhibitor atau diuretik penghemat kalium. Singkatnya, Bapak Dedi telah melakukan upaya luar biasa untuk menyembuhkan jantungnya, tetapi ia secara tidak sengaja membebani sistemnya dengan terlalu banyak hal yang ia percaya membantu. Itulah kebenaran tersembunyi setelah usia 60. Tubuh Anda tidak hanya membutuhkan lebih banyak makanan sehat, ia membutuhkan jumlah yang tepat, kombinasi yang tepat, dan waktu yang tepat. Apa yang dulu adalah superfood kini bisa menjadi stresor jika tidak dimakan dengan bijak. Kami menyesuaikan porsi Bapak Dedi, merotasi sayurannya, dan menambahkan sayuran yang lebih ringan seperti zucchini, kacang hijau, dan wortel matang. Kadar kaliumnya kembali normal, energinya meningkat, dan ia mengatakan sesuatu yang tidak akan saya lupakan. Ternyata bahkan yang baik pun perlu batas. Ya, Dok. Ya, memang. Karena tubuh Anda setelah usia 60 lebih seperti mobil klasik, ia masih berjalan dengan indah,
tetapi membutuhkan presisi, keseimbangan, bukan kelebihan beban, dan pasti membutuhkan tangan yang mantap di belakang kemudi. Jadi, jika bahkan sayuran yang paling sehat untuk jantung bisa menjadi berbahaya jika berlebihan, apa yang sebaiknya Anda makan untuk benar-benar memelihara dan melindungi jantung Anda setelah usia 60? Mari kita jelajahi sayuran yang benar-benar mencintai jantung Anda kembali, dengan lembut, konsisten, dan bijaksana. Sebaliknya, makanlah sayuran ini yang benar-benar mendukung jantung Anda setelah usia 60. Saat Anda mencapai usia 60-an, jantung Anda telah berdetak lebih dari 2 miliar kali, bekerja dengan setia tanpa meminta banyak sebagai imbalannya. Tapi sekarang, di tahun-tahun emas ini, jantung Anda membutuhkan sesuatu dari Anda, kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang tidak datang dari tren kesehatan atau berita utama majalah, tetapi dari memahami kebutuhan baru tubuh Anda. Dan itu dimulai dengan mengetahui makanan apa yang benar-benar melayani jantung Anda, bukan hanya secara teori, tetapi dalam praktik setiap hari. Kenyataannya, setelah usia 60, metabolisme Anda melambat, pencernaan menjadi lebih sensitif, dan cara tubuh Anda menyerap nutrisi dan obat-obatan berubah secara dramatis. Arteri Anda kehilangan fleksibilitas, ginjal Anda menyaring lebih lambat. Apa yang bekerja untuk Anda di usia 40 kini, mungkin diam-diam bekerja melawan Anda. Tapi, itu tidak berarti makanan menjadi musuh. Sebaliknya, makanan, jika dipilih dengan bijak, masih bisa menjadi obat paling kuat Anda. Izinkan saya menceritakan tentang Ibu Lestari, 83 tahun, seorang pensiunan perawat dari Solo. Ia datang kepada saya dengan tekanan darah tinggi ringan dan kelelahan. Ia belum menggunakan obat-obatan besar dan ingin tetap seperti itu. Saya ingin tetap di depan masalah ini, katanya. Saya telah merawat orang lain sepanjang hidup saya. Sekarang saatnya saya merawat diri saya sendiri. Jadi, kami membangun makanannya di sekitar sayuran yang tidak hanya terlihat sehat tetapi terbukti oleh penelitian untuk mendukung jantung yang menua dengan lembut tanpa membebani sistemnya. Dan dalam 3 bulan, Ibu Lestari melihat energinya kembali, angka-angkanya stabil, dan rasa damainya bertambah dalam. Inilah yang kami fokuskan. Kami mulai dengan brokoli kukus dan kacang hijau, 2 sayuran yang rendah natrium, tinggi serat, dan penuh dengan antioksidan yang membantu mengurangi peradangan di arteri. Ketika dimasak ringan, mereka mudah dicerna dan tidak mengganggu obat jantung umum. Kacang hijau, khususnya, adalah kekuatan yang tenang. Mereka menyediakan kalium dan magnesium, yang membantu mengatur tekanan darah tanpa risiko membebani sistem seperti beberapa makanan kaya kalium lainnya. Kami menyertakan wortel matang, manis, akrab, dan menenangkan. Wortel kaya akan beta-karoten, yang mendukung kesehatan pembuluh darah, dan rasa manis alaminya membantu mengekang keinginan untuk camilan olahan yang sering penuh dengan garam. Ketika dipanggang atau direbus ringan, mereka menyediakan lauk ramah jantung yang tidak pernah terasa seperti makanan diet. Kami menambahkan zucchini yang ditumis dengan sedikit minyak zaitun dan rempah segar. Zucchini ringan, menghidrasi, dan rendah kalori, namun memberikan dosis berharga vitamin C dan serat larut yang mendukung kontrol kolesterol. Ini juga rendah oksalat, menjadikannya pilihan yang lebih aman bagi lansia yang khawatir tentang kesehatan ginjal. Selanjutnya adalah ubi jalar, tetapi dalam jumlah sedang. Warna kaya mereka menandakan tingkat antioksidan yang tinggi, terutama beta-karoten, dan mereka menawarkan serat alami dan karbohidrat kompleks yang membantu menstabilkan gula darah. Ketika dipanggang alih-alih digoreng, ubi jalar menjadi bahan bakar yang membakar lambat yang tidak membebani jantung Anda. Dan kemudian, tentu saja, tomat matang. Tidak seperti bentuk mentahnya, tomat matang melepaskan likopen, antioksidan kuat yang terbukti meningkatkan fungsi endotel, lapisan pembuluh darah Anda. Likopen telah dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung, dan memasangkannya dengan sedikit minyak zaitun dapat meningkatkan penyerapannya. Terakhir, kami memperkenalkan kembali kolplai, tetapi hanya ditumis ringan dan dalam porsi kecil secara teratur. Meskipun kolplai mentah dapat mengganggu obat-obatan tertentu, kolplai yang dimasak ringan adalah sumber kaya vitamin A dan C serta serat. Ini mendukung kesehatan arteri dan membantu mengurangi stres oksidatif pada jantung. Semua sayuran ini memiliki satu kesamaan. Mereka lembut pada sistem pencernaan, rendah natrium, kaya serat dan antioksidan, dan yang paling penting, mereka bekerja selaras dengan obat-obatan dan perubahan tubuh yang menua. Mereka tidak membebani, mereka tidak bertentangan, mereka memelihara,
menyembuhkan, dan mempertahankan. Ibu Lestari masih makan dengan cara ini, dan ia memberitahu saya setiap kali datang. Saya merasa ringan, saya merasa stabil, saya merasa tubuh saya bekerja bersama saya lagi, bukan melawan saya. Itulah yang saya inginkan untuk Anda. Karena sayuran ini tidak hanya melindungi jantung Anda, mereka membawa kehidupan kembali ke piring Anda. Mereka memulihkan kepercayaan antara Anda dan tubuh Anda. Dan ketika Anda makan dengan kesadaran, dengan niat, dan dengan hati-hati, setiap suapan menjadi bentuk cinta untuk diri Anda sendiri, untuk masa depan Anda, dan untuk orang-orang yang ingin melihat Anda tetap kuat. Jadi, sekarang Anda tahu sayuran mana yang harus disambut di dapur dan di piring Anda. Apalagi yang bisa Anda lakukan di luar makanan untuk memperkuat dan melindungi jantung yang telah begitu banyak memberi untuk Anda? Mari kita ambil satu momen terakhir untuk membicarakan itu. Refleksi akhir. Jantung Anda masih punya waktu, begitu juga Anda. Saat Anda mencapai usia 60-an, 70-an, atau 80-an, Anda telah melalui lebih banyak hal daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Anda telah mencintai, kehilangan, membesarkan keluarga, melayani komunitas Anda, melawan pertempuran pribadi, dan menemukan kekuatan Anda lagi dan lagi. Jantung Anda telah bersama Anda melalui itu semua, berdetak tanpa henti, tanpa keluhan. Ia tidak meminta apa-apa, tetapi telah memberikan segalanya. Tapi sekarang, ia meminta perhatian Anda. Sebagai dokter yang telah bekerja dengan lansia selama puluhan tahun, saya telah melihat kisah yang sama berulang-ulang. Orang-orang yang telah melewati momen-momen terberat dalam hidup, penyakit, kehilangan, kesulitan finansial, membesarkan anak sendirian, entah bagaimana masih terkejut oleh sesuatu yang tampaknya kecil seperti makanan. Tapi, makanan, terutama setelah usia 60, bukan hanya bahan bakar. Itu menjadi bagian dari perawatan Anda, bagian dari cerita Anda, bagian dari penyembuhan Anda. Izinkan saya jujur dengan Anda, tidak ada diet yang sempurna, tidak ada keajaiban satu ukuran untuk semua. Tapi, apa yang saya tahu, yang saya pelajari bukan dari buku teks tetapi dari pasien saya, adalah bahwa pilihan kecil yang konsisten jauh lebih penting daripada yang besar dan tidak berkelanjutan. Anda tidak harus makan seperti biksu. Anda tidak harus melepaskan semua kesenangan. Anda hanya perlu mulai mendengarkan tubuh Anda dan belajar bagaimana hidup selaras dengan realitas baru penuaan. Itulah bagian yang tidak diberitahu siapapun tentang bertambah tua. Tubuh Anda berubah dengan cara yang tidak terlihat, halus, dan terkadang membingungkan. Bayam yang membuat Anda kuat di usia 40 kini bisa mengganggu pengencer darah Anda. Acar yang menambah semangat pada sandwich Anda kini meningkatkan tekanan darah Anda. Bahkan bawang putih, yang dipercaya selama beberapa generasi, bisa menjadi risiko jika Anda mengonsumsi obat yang salah bersamanya. Tapi, inilah kabar baiknya, tubuh Anda masih mendengarkan. Ia masih menyembuhkan. Ia masih mampu berubah. Salah satu kebohongan terbesar yang dipercaya orang setelah usia 60 adalah bahwa sudah terlambat. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak lansia yang masuk ke kantor saya membawa penyesalan. Saya berharap saya merawat diri saya lebih baik sebelumnya, kata mereka. Namun, orang-orang yang sama, ketika mereka mulai membuat pilihan yang lebih baik, lebih banyak air, lebih sedikit garam, lebih banyak kesadaran, lebih sedikit tebakan, mereka mulai merasa lebih baik. Tekanan darah mereka turun, energi mereka kembali, mereka tidur lebih nyenyak, pikiran mereka terasa lebih jernih. Tidak pernah terlambat untuk mulai melindungi jantung Anda, tidak di usia 60, tidak di usia 75, bahkan tidak di usia 90. Tapi, itu dimulai dengan perubahan pola pikir. Berhenti menganggap diet Anda sebagai hukuman atau batasan, dan mulailah melihatnya sebagai tindakan cinta harian terhadap tubuh yang telah membawa Anda sejauh ini. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang partisipasi. Anda tidak perlu mengubah hidup Anda dalam satu hari. Mulailah dengan mengajukan satu pertanyaan kecil di setiap makan. Apa